Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita masih membahas tentang himpunan seperti pertemuan yang sebelumnya. Kali ini yang pertama kita akan membahas himpunan berhingga dan himpunan tak hingga. Himpunan berhingga adalah himpunan yang ada batas anggota himpunannya. Contoh, P adalah bilangan cacah kurang dari 10. Karena kurang dari 10, maka dia terbatas sampai angka di bawah 10 yaitu 9. Kita dapat membuatkan anggota himpunan P karena yang diminta bilangan cacah, perlu kamu ingat di pelajaran sebelumnya, bilangan cacah itu dimulai dari 0. Di situ ada nolnya yang pertama, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Terbatas karena kurang dari 10, maka kita buatkan sampai angka 9 saja. Di situ ada nolnya ya nak, bukunya salah ketik itu. Jadi dari 0 sampai 9 adalah bilangan cacah yang kurang dari 10. Itu merupakan contoh bilangan berhingga atau himpunan berhingga. Yang kedua, himpunan tak hingga. Himpunan tak hingga adalah himpunan yang tidak ada batas anggota himpunannya. Jadi dia banyak sekali anggota himpunannya, tidak terbatas. Contoh, P adalah bilangan genap berurutan. Bilangan genap itu banyak nak. Kalau disuruh di situ bilangan genap berurutan, dari yang pertama bisa kita buat dari yang terkecil, bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Karena terlalu banyak bilangan genap berurutan, harusnya 16, 18, 20. Terlalu banyak sekali, tidak usah kamu tulis terlalu banyak, cukup kamu berikan tanda titik-titik, artinya itu dan seterusnya. Jadi ini adalah contoh bilangan tak hingga. Tidak ada batas anggotanya. Jadi dari 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, titik-titik-titik, dan seterusnya artinya. Contoh himpunan atau bilangan tak hingga. Dia anggotanya tidak ada batasnya. Lanjut, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Himpunan kosong disimbolkan dengan seperti angka 0 tapi dicoret miring atau kurung kurawal saja, tetapi di dalamnya tidak ada anggota himpunannya. Sebagai contoh, B adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Perlu kamu ingat nak, tidak ada bilangan ganjil yang bisa atau yang habis dibagi 2. Karena tidak ada, maka B bisa kita tuliskan dengan himpunan kosong atau kita buatkan B sama dengan hanya ada kurung kurawal saja tetapi di dalamnya tidak ada anggotanya, atau B sama dengan seperti angka 0 tapi dicoret miring. Artinya itu B merupakan himpunan kosong, tidak ada anggotanya. Lanjut, himpunan semesta adalah himpunan yang membuat anggota ataupun objek himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta ini nak dilambangkan dengan huruf S besar ya nak. Sebagai contoh, misalkan himpunan A anggotanya 3, 5, 7, 9, maka kita bisa menuliskan himpunan semesta yang mungkin untuk si A. Semesta pertama yang mungkin A itu 3, 5, 7, 9 itu bisa kita buatkan semestanya S sama dengan bilangan ganjil. Karena apa nak? 3, 5, 7, 9 itu masuk dalam pembicaraan adalah bilangan ganjil. Selain bilangan ganjil, semestanya kita juga bisa membuatkan 3, 5, 7, 9 adalah bilangan asli. Perlu kamu ingat sekali lagi, bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi 3, 5, 7, 9 itu juga semestanya selain bilangan ganjil, dia masuk dalam bilangan asli.
Atau 3579 selain ganjil dan asli, dia juga masuk dalam bilangan cacah. Ingat sekali lagi, bilangan cacah adalah bilangan yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Jadi karena 3579 itu juga masuk dalam bilangan cacah, karena dia ada juga dalam bilangan cacah, maka dia semestanya juga bisa dibuatkan merupakan bilangan cacah. Atau yang terakhir, bisa kita buat 3579 masuk dalam bilangan bulat. Ingat sekali lagi pelajaran sebelumnya, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, bilangan positif, dan 0. Bilangan positif masuk dalam angka 3579, maka 3579 juga termasuk dalam bilangan bulat. Jadi untuk si A anggotanya 3579, semestanya bisa kita buatkan, bisa dia dalam bilangan ganjil, merupakan anggota bilangan ganjil. Semesta yang kedua juga bisa merupakan anggota bilangan asli. Semesta yang ketiga bisa merupakan anggota bilangan cacah. Semesta keempat bisa juga merupakan anggota bilangan bulat. Tapi kalau kamu buat semestanya merupakan bilangan prima, itu tidak bisa, Nak. Kenapa? Di situ ada angka 9. Angka 9 bukan termasuk bilangan prima, karena angka 9 juga habis dibagi 3. Jadi kalau kamu buatkan semesta untuk 3579 itu bilangan prima, tidak bisa, karena di situ ada angka 9. 9 bukan prima. Atau kamu buat semesta 3579 itu adalah bilangan genap, tidak bisa, karena 3579 bukan merupakan bilangan genap. Oke, itu merupakan contoh dari himpunan semesta. Lanjut, operasi antara dua himpunan. Yang pertama, irisan. Irisan dari dua himpunan yaitu A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya adalah himpunan A dan ada di himpunan B juga. Saya ulangi, himpunan yang anggota-anggotanya ada di himpunan A dan ada juga di himpunan B. Irisan antara dua himpunan dilambangkan dengan tanda yang tertera seperti di video. Itu tandanya. Contoh, A anggotanya A, B, C, D, E. Himpunan B anggotanya B, C, E, G, K. Maka A irisan B, itu lambang irisan anak ya. A irisan B anggotanya adalah cari anggota A juga yang ada di anggota B. A yang sama dengan B atau B yang sama dengan A, anggotanya yang mana? Yang sama itu bisa kamu lingkari di bukumu, yang sama cuma B dan C. Kenapa, Nak? B itu ada di anggota himpunan A dan B, C juga ada di anggota himpunan A dan B. Jadi bisa kamu lingkari bukumu. Kalau irisan ini, Nak, kamu cari anggotanya yang sama. Antar dua himpunan itu mana yang sama, itulah yang akan menjadi jawabannya. Jadi A irisan B, jawabannya B dan C. Karena B terdapat di A dan B, C juga terdapat di A dan B. Cari saja yang sama supaya lebih mudah nanti di bukunya dilingkari si B dan si C. Itu adalah contoh mengenai irisan dua himpunan. Kalau nanti himpunannya ada 3, misalkan himpunan A, himpunan B, dan himpunan C, tinggal cari aja juga yang sama, yang ada di A, yang ada di B, yang ada di C siapa. Kamu lingkari aja yang sama. Irisan itu kamu cari anggotanya yang sama. Kalau tidak sama itu bukan berarti jawabannya. Jawabannya cari anggota yang sama. Itu adalah contoh mengenai irisan. Lanjut. Yang kedua, gabungan. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan, digabung dia, Nak. Gabungan dari anggota himpunan A dan himpunan B. Gabungan dilambangkan dengan tanda tuh yang seperti di video.
dengan tanda sebagai berikut. Contoh, himpunan anggota A, anggotanya adalah A, B, C, D, E. Himpunan anggota B, anggotanya B, C, E, G, K. Maka A gabung B, itu dibaca gabung ya nak. Maka A gabung B, tinggal kamu gabungkan aja anggota himpunan A dan B, kamu gabungkan semua. Kalau digabung A, B, C, D, E, G, dan K. Kalau dia ada dua kali, contoh si B kan ada dua kali tuh, ada di A dan ada di B. Si C juga ada dua kali, ada di A, ada di B. Kalau dia ada dua kali nak, tidak usah kamu tulis dua kali, cukup anggotanya kamu tuliskan sekali aja dalam jawabannya kalau digabung. Saya ulangi sekali lagi, maka A gabung B, tinggal buatkan aja A, B, B-nya karena ada di B, himpunan B juga, sekali aja buat A, B, C, D, E, kamu gabungkan dengan G dan K. Itu adalah contoh himpunan A gabung dengan himpunan B. Digabungkan semua nak, antara si A dan B. Kalau terdapat dua kali, kamu buat aja satu kali di jawabannya anggotanya. Jangan dua-dua juga dibuat. A gabung B, A, B, C, D, E, G, dan K. Itu adalah contoh dari gabungan antara dua himpunan.